boleh di akhir. Oke, kita ketemu lagi ya di kelas yang lain hari kemarin sudah ketemu, sekarang ketemu lagi. Oke, hari ini karena kemarin tidak jadi ada kelas offline, alasannya udah pada mudik Bu, udah yang di Bandung juga udah mager mau pergi kemana-mana Bu, udah pengen liburan Bu, udah bantuin bikin kue di rumah atau lain sebagainya, nggak apa-apa. Kalian standby aja di rumah. Mungkin itu juga satu hal yang menyenangkan ya. Saya belum bisa mudik. Saya mudiknya nanti. Karena dekat masih di Bandung juga, jadi nggak usah mudik lama-lama. Oke, hari ini saya akan memberikan materi mengenai apa saja yang akan kita praktekkan nanti di kelas offline. Selain dari materi-materi yang sebelumnya, kalau kayak food fotografi itu mungkin teman-teman tinggal mengaplikasikan dengan lighting yang berbeda saja. Kalau kemarin kan udah pakai lampu belajar kah atau lampu-lampu bantuan yang lainnya, ini nanti tinggal aplikasinya menggunakan lampu strobis. Nah, kalau untuk materi yang water splash ini atau main air-airan ini akan susah digantikan dengan lampu belajar biasa karena ya momennya itu ditangkap dengan kecepatan cahaya. Nah, ini kita akan ada water splash 1, water splash 2, bedanya apa? Nanti kita lihat. Kemudian juga akan foto akuarium, dan yang terakhir model fotografi. Ini akan saya perlihatkan sekarang. Jadi nanti ketika kita praktek, udah tinggal praktek aja. Modulnya juga nanti akan saya share di Google Classroom. Setelah itu saya akan menjelaskan persiapan teman-teman untuk UAS. Ya, banyak banget ya. Materinya ada 4, persiapan UAS Bu, gini amat. Udah mau libur ya. Apa-apa biar lebih tenang teman-temannya. Sudah muncul presentingnya? Sudah, Bu. Oke, ini saya ambil dari modul juga. Oke, ini kalau yang kemarin saya jelaskan tentang yang transparan ya. Ini kalau misalnya kayak foto transparan kayak gini, kalian masih bisa explore dengan cahaya buatan. Tapi kalau misalnya udah water splash itu udah nggak bisa menggunakan cahaya buatan biasa, tetap harus menggunakan lampu strobis yang punya high synchron speed yang cukup tinggi. Nah, ini pun lampu yang digunakan ini bukan lampu studio yang halogen ya, bukan ya, tapi menggunakan flash eksternal biasa yang teman-teman suka lihat disimpannya di atas kamera, dicantolin di atas kamera. Nah, kita akan menggunakan lampu yang seperti itu. Kayak gimana sih? Kayaknya minggu kemarin saya udah ngasih lihat yang ini ya. Ini yang nyemplungin es ke dalam air, terus nanti akan terbentuk cipratan seperti ini ya. Kemarin kayaknya saya udah kasih lihat. Nah, ini esnya ini es bohongan ya teman-teman ya. Jangan pikir ini es beneran. Banyak yang ngira, Bu, kirain es beneran. Ini es bohongan dari dari resin. Ini esnya es bohongan ya. Tapi kalau cipratan air ini beneran. Nah, ini kan cipratan air ini terbentuk bukan hanya dari fotografer yang foto doang ya, tapi tangan ini nih, siapa yang menyemplungkan dan bagaimana kekuatan cemplungannya, bagaimana bentuknya semburan air ini nih tergantung dari tangan ini nih. Terus dari fotografernya juga ketika tingkat kecepatan untuk mengambil momennya itu ya. Nah, ini kita akan belajar tentang ini. Kalau untuk settingannya itu masih sama saja, kanan kiri pakai reflektor, tapi biasanya kalau misalnya kita lihat di sini ya, teman-teman perhatikan ya, ini reflektor hanya ada di sebelah kanan. Bukan misalnya ya iyalah ibu yang foto gitu, ibu kan tahu, nggak, teman-teman bisa lihat, bisa analisis di bagian sini nih ya. Lihat ini bagian sini ini lebih gelap, nih bagian gelas ini lebih gelap, tapi di bagian sini nggak terlalu gelap karena di bagian sini ini yang ditaruh reflektor, di bagian sini tidak ditaruh reflektor sama sekali. Bahkan ini dikasih kayak cahaya buatan cahaya LED ya, tapi kan kalau cahaya LED ketemu sama lampu strobis itu nggak akan ngaruh ya, cahayanya cuma jadi bantuan aja. Jadi jangan berpikir, Bu, ini ada cahaya tambahan dari sini ngaruh nggak, biasanya nggak ngaruh. Jadi kalau lampu strobis ya udah kenanya lampu strobis aja. Gitu. Ini reflektornya ada di sebelah kanan ya. Jadi cuma hanya ada satu reflektor aja yang digunakan. Kan kalau kemarin pakai 2 tuh ya untuk yang biasa. Nah, kalau ini pakai 1 aja. Kenapa Bu pakai 1? Ya soalnya haririn. Kalau misalnya udah main-main begini, istilahnya kan kita ketemunya sama air ya, becek-becekan. Itu juga nanti di lab pasti bakal becek-becekan. Itu salah satunya lab fotografi kita bawahnya nggak pakai karpet. Dulu yang ngedesainnya pakai karpet. Udah pakai karpet aja biar bagus katanya ya.
biar bagus, tapi kalau pembelajaran kita jadi terhambat kan untuk apa ya? Jadinya ya begitulah kenapa lab fotografi masih menggunakan keramik yang itu juga, apalagi keramiknya belang-belang ya, tapi nggak masalah. Yang penting ilmunya nanti bisa diterapkan. Oke, kemudian ini water splash yang kedua, masih sama dengan yang tadi, dikasih air, tapi perbedaannya adalah bagian gelas yang bawah ini dikasih tali. Jadi gelasnya nanti ditarik. Kalau yang ini kan pakai es, kalau yang ini ditaliin, dicangcang ya si gelas. Nah, jadi nanti begini. Ini kan ada airnya ya, ini belum ada airnya sih. Nanti setelah ini udah prepare, udah fokus, ditarik. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oh benar. Nah, nanti hasilnya jadinya seperti ini. Oke, gitu. Ini juga sama, Bu. Kalau kayak gini diedit kah atau kayak gimana, harus dihilangkan nggak? Biasanya foto kayak gini lebih ke natural. Jadi ini juga sama, keterampilan ini bukan hanya fotografer aja. Keterampilannya adalah keterampilan dari yang menarik gelasnya. Narik gelasnya ke arah mana? Kan ada tuh yang narik gelasnya tiba-tiba jadi miring, jadi diagonal begini, ada yang bisa melengkung seperti ini, ada bahkan ada yang bisa sampai bikin bulat seperti apa kayak bentuk O gitu ya. Nah, itu tergantung dari si penarik gelasnya dan juga kecepatan si fotografer untuk mendapatkan momen dari bentuk-bentuk air ini. Ada juga yang masih solid, jadi masih kayak kan kalau ini udah pecah ya, walaupun dia bergabung tapi ini pecah. Ada juga yang solid, masih solid di bagian dalam sini, sedikit dari di dalam gelas, keluarnya cuma sedikit. Nah, itu macam-macam. Maksudnya macam-macam yang bisa dihasilkan. Ini udah kayak masuk art seni murni ya, yang nggak bisa sama satu sama lainnya. Nggak bisa, Bu, saya pengen bentuknya kayak gini, ini kan bisa diedit apa segala macam. Paling kalau udah water splash kayak gini yang diedit bagian sini ya, di retouch bagian talinya aja. Gitu. Ya, ini tinggal di patch, udah hilang. Patch udah kayak berasanya melayang, padahal sebetulnya pakai tali. Gitu. Bagian belakangnya juga ini sebenarnya pakai ini teman-teman, pakai apa, bukan diedit warna, di lampu standar reflektor itu kan biasanya suka dikasih apa kayak kertas mika gitu. Ini saya bikin kertas mikanya jadi ada dua, satu warna biru, terus disolasi, yang satunya lagi warna merah, terus tengah-tengahnya digabung sedikit, jadi seolah-olah mereka bergabung. Jadi ini bukan editan ya, warnanya bukan bikin dulu backgroundnya terus dibikin ini, enggak. Terus nanti ditaruh di depan standar reflektor. Nanti juga teman-teman boleh coba pakai. Kalau yang di kampus sih itu satu warna. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba, Bu, pengen coba dua warna ya bikin sendiri pakai kertas mika gitu. Ya, itu water splash yang kedua. Kemudian kita akan belajar tentang atau mencoba foto di akuarium. Nah, ini akuarium, kalau di akuarium yang di lab kita ini jauh lebih besar dari yang ini. Lebih besar ya, ini studio lain soalnya. Nah, ini sama juga, ini ketika foto akuarium masih pakai gelas juga ya. Ini orang yang pegang gelas ini juga akan berpengaruh ke hasil foto. Jadi bukan hanya fotografernya aja, orang yang megang gelas ini juga sangat berpengaruh. Ini teman-teman bayangkan ya, yuk sama-sama bayangkan. Masukin gelas ke dalam air, kemudian gelas ini kan tersisa ada udaranya ya. Nah, terus nanti si udara ini dimunculkan, dan ketika momen udara itu keluar, itu yang ditangkap oleh fotografer. Nah, ini salah satu contohnya, hasilnya. Nah, ini si fotonya. Bu, ini fotonya kok beda kayak yang tadi? Ya, karena ini udah udah dirotasi. Jadi kan sebetulnya nggak kayak gini ya, ngejungkir ya, tapi kita balikin aja. Jadi seolah-olah yang kalian lihat ini kayak gelas miring terus ditumpahin. Padahal sebetulnya bentuknya yang kayak ini, kayak begini, gitu. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Nih ya, bisa kelihatan ya. Nih, bagian sini ada tangannya nih. Nah, ini kan tergantung dari si orang ini bisa meganginnya kayak gimana. Kalau misalnya sampai ujung kan itu lebih bagus lagi ya. Kalau kayak gini nanti kita ngedit lagi. Itu nge-stem air di sini atau enggak nge-patch air ke sini supaya lebih natural kelihatannya. Kalau ini tanpa retouch ya. Hasil-hasil foto yang saya liatin di sini, ini semuanya foto saya tanpa retouch. Sengaja kenapa? Karena tanpa retouch pun kita harus bisa foto dengan maksimal. Maksudnya retouch-nya itu kita hanya sedikit aja, itu udah cukup. Gitu. Nah, ini ya, tahun kemarin itu saya dikasih akuarium, tapi akuariumnya akrilik. Tahun ini saya dikasih yang kaca, karena saya udah
udah marah-marah, dari angkatan awal ya, dari 2018, kalian 2020 ya udah 3 tahun berlalu. Pertama nggak dikasih akuarium karena alasan susah, berbahaya, bla 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 dan sebagainya. Kemudian akhirnya tahun berikutnya saya dikasih akuarium, tapi akuarium akrilik. Ya kalau akuarium akrilik kan dari plastik ya, burek hasilnya. Apa ya burek itu ya, burem. Jadi nggak tajam gitu si bendanya. Nah tahun ini beneran dikasih akuarium kaca, tapi gede banget, udah gede, tebel lagi kacanya. Saya sampai sama Kang Vicky di Aslab, aduh hati-hati ini bisa tiba-tiba pecah lah, ditaruh ke bawahnya ke segala macam. Tapi alhamdulillah kita sudah punya dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua gitu ya. Kalau misalnya foto pakai gelas ini, gelasnya harus beneran gelas cantik ya. Kalau yang tadi yang water splash, nanti saya bakal minta gelas juga ke kalian, karena kemarin saya nyiapin gelas 6, hancur semua gelasnya. Jadi kalau misalnya foto nanti yang water splash 1, 2, itu teman-teman harus bawa gelas sendiri, dan gelasnya sudah harus siap-siap kalau pecah lah, kalau hancur apa segala macam. Beli yang murah aja lah, yang satu lusinnya 24.000 itu ada kok. Jadi bisa patungan nanti ya teman-teman ya. Karena kalau saya minta ke kampus, nanti Bu Maya minta gelas, terus gelasnya dipecahin, ya nanti ribut lagi gitu. Kemudian ini ada foto akuarium yang lain nih. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat foto minuman yang dia muncul dari air, nah ini fotonya seperti ini. Dilempar. Jadi kalau yang tadi kan dipegangin, kalau yang ini dilempar. Plung, dicemplungin si airnya. Nah, jadinya seperti ini kira-kira. Ini juga masih belum proses retouch. Kalau udah di retouch mah ini pasti asik banget. Di sini pasti gelap, kemudian di sini mengkilap-mengkilap, terus airnya warnanya lebih keluar lagi gitu. Nah ini biasanya foto-foto kayak gini kan kayak yang seolah-olah airnya muncul ya. Nah itu kekuatan fotografi kayak gitu, bukan kekuatan editing gambar di Photoshop ditempel-tempelin air. Nah ini biasanya memang murni hasil fotonya seperti itu, barulah ditambahkan dengan hal-hal lainnya, misalnya tipografi atau gambar tambahan lainnya segala macam gitu. Ya ini nanti kita akan coba juga, nanti minumannya juga kalian bawa sendiri ya, karena saya kalau misalnya beli kayak gini harus beli berapa banyak ntar gitu. Oke, itu untuk akuarium fotografi. Kemudian yang terakhir kita akan coba foto model, memanfaatkan cahaya buatan untuk foto human. Nah, kalau misalnya untuk foto human ini, aksesoris yang digunakan ini baiknya bentuknya bulat. Ini bulat-bulat. Kenapa sih Bu mesti bulat? Kenapa? Karena wajah kita juga bentuknya sebetulnya bulat-bulat ya. Kayak dagu kita ini kan bentuknya bulat. Kemudian hidung bentuknya bulat. Kemudian pipi kita bulat. Di dahi kita juga kan sebetulnya kayak ada bulatan 2 ya. Ini juga bulat. Bahkan pelipis kita juga bentuknya melengkung. Nah, lengkungan-lengkungan di muka kita itu bisa tergambar dengan baik kalau misalnya menggunakan aksesoris yang bentuknya bulat. Entah itu beauty dish, ini beauty dish ya. Saya juga masih mengajukan ini beauty dish, belum di ACC, sudah 2 tahun. Ini standar reflektor, kemudian kita bisa menggunakan octabox ataupun round box atau lainnya segala macam, asal jangan menggunakan bentuk yang kotak. Bu, kayaknya di beberapa kegiatan banyak tuh yang foto misalnya pakai yang kotak, kayaknya oke-oke aja, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk fotonya misalnya kalian ikut lomba foto terus memang khusus untuk human, itu pasti bakal kelihatan gitu. Si para juri-juri pasti bakal lebih teliti. Nah ini ya, nanti kalau misalnya udah pakai kayak gini, kita akan lihat posisi bayangan jadi split, loop, Rembrandt, sama butterfly gitu. Ya ini bakal cobain foto dark mood sama light mood. Kalau ini kan dark mood ya, fotonya gelap, bisa dibikin foto-foto dramatis yang kayak mafia. Nah foto-foto yang kayak gitu itu menggunakan dark mood. Nah ini menggunakan 2 ya, yang tadi ya setting yang ini hasilnya yang ini. Nah, ini di sini ada lighting, di depan sini juga ada lighting. Ini menggunakan standar reflektor. Dua-duanya standar reflektor ya, walaupun beauty dish, tapi itu standar reflektor. Jenisnya keras. Gitu. Kemudian kita coba nanti dengan light mode. Nah, kalau light mode seperti ini menggunakan 3-point lighting akan lebih bagus. 3-point lighting itu yang gimana, Bu? Yang ada key light-nya, yang ada fill light-nya, yang ada fill in-nya. Jadi yang medium, yang kecil banget lampunya, kemudian yang keras banget juga ada. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini,
cahaya dari octabox ini jadi cahaya utama ya yang menyebarkan yang apa nyiarin si objeknya ini. Kemudian bagian belakang ini fill in hanya untuk bagian belakang hijabnya aja, atau kalau misalnya rambut ya rambut misalnya. Nah di bagian sini ini untuk menyebarkan cahaya. Ini bagian sini dia nembak ke atas, terus mantulin dari atas, cahayanya menyebar kemana-mana gitu. Hasilnya seperti ini gitu. Ya kalau misalnya teman-teman foto kan suka banyak ya sekarang ya, mungkin ada yang dapat orderan foto model nih hijab. Nah bagian belakang fill in yang ini sangat berguna sekali untuk memunculkan apa sih yang ada di hijab ini, entahkah itu motif atau apa. Kalau misalnya nggak pakai fill in di sini biasanya jadi flat. Nah kalau misalnya buat rambut-rambut buat rambut ya, kalau misalnya nggak pakai ini ya, yang nggak pakai hijab ya, biasanya si reflektor bagian belakang ini suka ditambahkan warna biru, jadi kebiruan, jadi si rambut itu akan terlihat lebih tegas di bagian bagian setiap helai rambutnya gitu. Biasanya menggunakan warna biru kayak yang tadi kan warna ungu ya, merah biru terus jadi ungu. Nah kalau yang ini biasanya pakai warna biru. Itu biasanya kalau kalau buat yang nggak pakai hijab ya, entah itu model laki-laki atau perempuan, selain warna putih bisa menggunakan warna biru gitu kan, karena fill in ya, karena hanya fill in sedikit aja, jadi warna yang keluarnya juga hanya sedikit gitu. Nah ini jadinya lebih fresh. Nah ini ya, ini ada lampu di sini, ini fill in dari atas. Kemudian Bu bisa putih semua kayak gini gimana? Kan kalau misalnya kita lihat di sini, ini tetap ada bayangan ya teman-teman ya. Di sini ada bayangan, di sini ada bayangan. Itu adalah kekuatan dari penyebaran cahaya yang ditembakkan ke atas, langsung menyebar semuanya. Tapi bayangan ini adalah terbentuk dari si octabox yang kita taruh tadi di sini. Nah, octabox yang di sini. Ini muncul bayangan seperti ini. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kalau misalnya foto, kan kalau cewek-cewek itu senang foto ya, semuanya terlihat cerah nih. Itu fotonya di depan. Kayak apa sih? Itu namanya? Kalau lampu-lampu yang bulat gitu teh ring light ya, ring light ya. Nah, kalau ring light itu kan ditaruh benar-benar di depan ya. Taruh aja si ring light di depan. Nah, itu biasanya ngaruh banget ke apa? Ngaruh banget ke bentuk muka sebetulnya. Orang akan terlihat lebih bulat-bulat kalau misalnya pakai ring light. Hidungnya jadi terlihat lebih bulat. Kemudian pelipis, bukan pelipis ini apa namanya? Tulang pipi ini akan terlihat lebih bulat. Kemudian dagu akan terlihat lebih bulat. Bu, tapi kan cantik, di matanya ada bentuk bulat-bulatnya. Ya, tapi kalau misalnya bentuknya jadi seolah-olah menonjol semua juga kan nggak baik ya. Itu yang harus diperhatikan kalau misalnya menggunakan ring light. Jadi kan banyak ya, kalau misalnya saya lihat juga si apa makeup artis nih, makeup artis nggak perlu pakai fotografer, toh juga udah ada ring light sekarang mah udah bagus. Nah biasanya kalau untuk fotografer, untuk karya-karya yang udah lebih profesional, mereka pasti nggak hanya menggunakan ring light karena tahu efeknya itu pasti bakal berbeda. Kalau misalnya kita ngelihat hasil fotonya yang pakai ring light aja ya bagus ya bagus, tapi kalau misalnya disandingkan nih ya, misalnya disandingkan dua karya foto, satu menggunakan ring light dengan model yang sama, yang satu nggak pakai ring light, itu pasti memiliki perbedaan yang cukup kentara. Karena ya itu tadi, bentuk-bentuk bulatnya akan lebih muncul kalau misalnya menggunakan yang ring light. Kenapa ya? Ring light kan bentuknya bulat ya, terus cahayanya ya ada di situ, ya itu yang bikin bentuk bulat-bulat jadi lebih tegas. Gitu. Ini mungkin apa ya, dua materi, tapi ada berapa pertemuan? Ada 4 pertemuan sebetulnya. Ya kan sisa kita ada 11, ini kan minggu ini 11 pertemuan ya, kalau misalnya dihitung kan ada jadi 15 kali pertemuan, satu lagi sisanya UAS gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya udah praktek fotografi gini di dalam ruangan, bisa langsung sekaligus pertemuan 1, 2, bisa bahkan 3, bahkan sampai pertemuan 4 sekaligus itu bisa. Itu paling ya nggak sampai 4 semuanya lah, dua kali pertemuan kayak tadi contohnya water splash 1, water splash 2 itu bisa digabungkan di satu pertemuan. Itu. Oke, ini untuk kita langsung praktek aja. Ini juga kan nggak terlalu banyak juga ya. Dan nanti kita boleh langsung sesi tanya jawabnya langsung di mana? Di kelas offline. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya ngasih arahan untuk teman-teman di UAS fotografi ini?
Silahkan, ada yang mau bertanya? Jangan-jangan pada tidur lagi, masih pagi. Teman-teman, sudah bangun kah kalian semua? Ibu, kalau yang gelas tadi itu gelasnya ada ininya apa? Ada Ada apanya? ada gambarnya gitu. Saya ada tapi ada gambar bunganya. Gak apa-apa Jangan. itu. Itu pasti punya Gak apa. mama ya gelasnya ya. Iya. Jangan ngambil punya mama. Nanti mama kamu marah kalau gelasnya udah nggak kembali. Karena pecahnya betulan beneran bisa pecah. Bisa pecah aja. Yang namanya pecah, tahu ya pecah kayak gimana ya. Walaupun kadang pecahnya cuma di bagian bibir aja, tapi udah nggak akan bisa dipakai. Iya, kayaknya sih enaknya beli beli aja patungan gitu, yang lusinan tapi yang biasa aja, belinya gelas yang biasa aja. Karena kan kalau gelas-gelas itu kan gelas anggur ya sebetulnya ya. Kemarin saya ngajuin ngajuin di kampus aja, saya mintanya beli dari IKEA gelas anggur tuh yang bagus, dikiranya kayak buat apa ya, buat foto, tapi itu hanya foto yang beneran, foto yang cantik aja, bukan foto yang untuk dipecahin. Kalau misalnya yang untuk dipecahin mah yang biasa aja gitu. Kemarin saya coba minta beli tapi yang biasa. Cuman itu saya yakin pasti habis di satu sesi pertemuan, mungkin bisa saja di satu kelas itu habis, di kelas berikutnya nanti nggak kebagian. Jadi mungkin nanti bisa dibagi dua. Nah, teman-teman udah prepare sama gelas yang lain gitu. Jadi kalau misalnya Bu, kalau gelasnya misalnya nggak pecah nih terus nggak kepake, apa ditaruh di lab fotografi? Ya enggak, nanti bawa lagi aja sama kalian gitu. Karena kayaknya nggak terlalu mahal sih kalau saya lihat. Kalau saya lihat di Shopee kemarin, di Shopee, ibu-ibu mah senangnya lihat Shopee guys, buat menghibur mata. Kayak berapa ya coba, gelas gelas apa ya namanya itu ya, 72.000 per 6 piece, berarti 10 ribuan ya. Belinya yang murah-murah aja dan bentuknya yang standar aja. Gelas anggur, namanya gelas anggur. Yang gelas kayaknya banyak banget ya bentuknya ya, cari aja yang standar yang tadi ya. Ya tapi sebetulnya bebas aja sih bentuknya mah, mau yang kayak gimana, cuman jangan yang aneh-aneh juga. Di Lazada juga ada tuh gelas kaki, tuh ya, coba saya share. Ada nih di Lazada nih, diskon 50% tuh, jadi 39.900. Nah, kan yang kayak gini juga nggak apa-apa ya, boleh. Tuh dapat 6 piece, kan murah kan, 40.000 dibagi 6 berapa Ronald? 12.500. Berapa, saya Nggak tahu. nggak cepet nih kalau ngitung nih. 40 dibagi 40.000 dibagi 6. 40.000 dibagi 6, 6.000. Nah tuh, 6 Iya, ribuan. 6.850 perak. Nah, 6.000, 7 ribuan lah ya. Tuh ada yang Ya. 7 ribuan. Mereknya yang ini emang si Kedawung Group ini dia macem-macem dan ya cukup murah lah. Maksudnya cukup terjangkau. Cuman yang kemarin saya ceritain ya, si merek ini tuh nggak rapih di bagian dalamnya, di bagian finishing buletannya itu memang nggak rapi. Cuman ya udahlah ya, apalah artinya itu gitu. Kalau karena foto kalian juga kan bukan dipakai untuk komersil, hanya untuk belajar. Kalau misalnya nanti dipakai untuk komersil, betul-betul harus mencari gelas yang bagus. Ya, artinya komersil itu ya misalnya untuk foto di mana ya, di kafe misalnya, atau untuk produk minuman apa. Nah itu ke klien kalian itu harus bilang, saya mau gelas yang bagus. Yang bagus itu supaya hasil fotonya bagus. Jadi jangan, oh udahlah Pak pakai yang kayak gini aja. Kalau foto kan gimana fotografernya bagus ya pasti hasilnya bagus. Nggak gitu juga ya, tetap aja tools itu akan, atau peralatan yang kalian foto itu akan mendukung gitu. Jadi kalau misalnya bagian gelasnya mulus, kita juga fotonya pasti bakal mulus. Tapi kalau misalnya untuk dipecah-pecahin mah ya sudahlah, beli yang gini aja juga nggak apa-apa gitu. Tuh ini kan banyak ya,
Ya jangan yang seperti inilah. Ya, jangan yang begini ada bintang-bintangnya ya. Ada bintang-bintang kayak gini jadi ngedistract banget cahayanya. Kalau misalnya bentuknya Bu yang lonjong kayak gini itu masih boleh lah. Yang bentuk seperti ini juga hindari. Apalagi yang begini ya, ini jangan. Ini biasanya kalau gelas-gelas di rumah punya mama kayak begini nih bentuknya. Yang standar aja nih yang seperti ini. Ini masih boleh ya. Dia kakinya lebih jenjang, atasnya lebih kecil, itu boleh. Ya dicoba aja lah. Coba pikirin dari sekarang. Tuh, ini kan macam-macam ya. Nih, ini yang bantet, yang jangkis ada, yang ramping ada, yang agak buntet juga boleh. Asal bentuknya jangan yang terlalu ini. Ini kalau misalnya yang kayak gini ya, yang lurus kayak gini, kurang bagus ketika nanti ada cipratan air atau hasil kayak gelasnya ditarik ya, dia kurang melengkung. Kalau yang bulat gini kan dia bisa membentuk lengkungan, jadi itu kan lebih artistik sebetulnya. Gitu, itu ngaruhnya ke situ aja sih. Bu, tapi pengen yang lurus, pengen nyobain ya, paling juga ya bentuknya beneran nanti lempeng beneran nanti segelasnya kan. Kalau yang tadi bentuknya bulat terus ada lengkungan ke atas itu kan cantik aja ngelihatnya, dinamis. Kalau yang ini mungkin jadi nggak dinamis. Cuman ya itu bergantung sama selera kalian masing-masing lah. Gitu ya. Jadi jangan pakai yang punya mama ada gambar-gambarnya. Apalagi yang ada emasnya, gelas nanti di Turki. Waduh, itu beban banget buat saya. Gitu ya. Oke, jadi itu nanti saya serahkan ke teman-teman semua. Walaupun sebetulnya saya sudah minta ajuan untuk bahan praktek gelas ini. Saya minta 6 lusin. Saya minta 6 lusin. Cuman kendalanya kalau misalnya di kampus kita itu mintanya di awal, datangnya di akhir. Jadi mintanya sekarang, datangnya biasanya nanti bulan Oktober, bulan November. Cuman ya apalah daya ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah urusan yang begitu. Gitu, oke teman-teman? Sip? Sip, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya mau ceritakan sedikit tentang proyek UAS-nya teman-teman ya. Jadi kalau hari kemarin saya sudah masukkan data untuk UAS micro teaching, micro teaching ya teman-teman ya. Kalau yang sekarang saya nanti akan buat di classroom ini untuk UAS-nya fotografi aplikatif. Jadi yang sudah saya sempat sampaikan kemarin, untuk UAS fotografi aplikatif ini teman-teman akan membuat satu jurnal. Jurnalnya bisa dipikirkan dari sekarang, bisa mulai dicicil juga dari sekarang. Kalian boleh mencari-cari referensi. Nanti saya akan buat tiga progres, 2 atau 3 progres yang harus kalian sampaikan ke saya sebelum nanti menjadi laporan akhir. Standar ya kalau laporan akhir, kalau nggak salah saya dulu pernah ngasih tugas teman-teman untuk membuat jurnal di psikologi persepsi, itu mungkin warming up-nya kalian, karena sampai sekarang jurnal yang psikologi persepsi kayaknya belum ada yang tembus, belum ada yang diterbitkan. Mudah-mudahan di tahun ini di mata kuliah fotografi jurnalnya bisa pada terbit ya. Nah, nanti teman-teman harus menyerahkan laporan ke saya, tugas akhirnya di bagian akhir itu masih sama kayak jurnal secara utuh, kemudian bukti dari submit ke jurnal Sinta harus Sinta yang harus jurnal yang terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemudian juga nanti terakhir saya lupa. Satu lagi tuh keterangan cek Turnitin ya. Nah, semuanya ini nanti akan menjadi bukti kehadiran kalian untuk UAS. Itu tugas akhirnya. Nanti saya akan buatkan progres 1 tuh harus apa aja, progres 2 harus apa aja, kemudian progres 3-nya harus apa saja. Jadi nanti untuk teman-teman yang tidak bisa kelas offline, saya kan tidak mewajibkan juga seluruhnya harus kelas offline ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang tidak kelas offline nantinya sudah bisa mempersiapkan UAS dari mulai minggu sekarang. Untuk teman-teman yang kelas offline pun sama. Artinya mungkin kalian lebih kepotong
Saya yang lain bisa kerjakan 4 minggu, ya teman-teman yang kelas offline bisa mengerjakan sebetulnya sama juga 4 minggu. Cuman ya nanti kalian ditambahkan dengan kelas offline gitu. Tapi intinya kenapa saya kasih tahu dari sekarang, membuat jurnal itu nggak kayak membalikan telapak tangan ya. Nggak bisa yang cuman ya udahlah bikinlah sekarang semalam terus jadi besok. Nah, itu saya yakin kalau kayak gitu pasti ditolak. Jadi coba pikirkan baik-baik ketika buat jurnal ini. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang berminat ke bidang fotografi atau memang senang dengan dunia fotografi, teman-teman boleh kabarkan ke saya, Bu, saya senang sama fotografi dan mungkin planning saya untuk skripsi adalah di dunia fotografi. Itu kabarkan ke saya, misalnya Ronald lah ya, ambil contoh Ronald misalnya punya ketertarikan dengan dunia fotografi. Nah, jurnal yang Ronald nanti ambil, itu saya akan mewajibkan Ronald harus submit ke Sinta 3 dan tanpa nama saya. Kalau teman-teman yang lain misalnya yang ya saya kayaknya cuma menuhin tugas UAS fotografi aja, itu nama penulis harus ada 2, nama misalnya Akram dan juga nama saya akan menjadi nama kedua. Kalau yang psikologi persepsi kemarin kan kelompok ya, nah kalau yang sekarang itu masing-masing jurnalnya, bukan per kelompok. Akram misalnya dengan saya, tapi kalau misalnya Ronald mau mengkonversi nanti jurnal ini ke dalam skripsi, itu namanya boleh sendiri, tapi harus seizin saya. Ya, misalnya Ronald, Bu, saya memang mau memastikan saya ingin mengkonversi jurnal saya ini ke skripsi. Nah, nanti yang harus disubmit itu adalah Sinta 3. Kalau bukan Sinta 3 itu tidak bisa dikonversi dan harus namanya sendiri gitu. Sebetulnya yang harus betul-betul dipastikan adalah apakah nanti skripsi itu bakal berkaitan dengan fotografi. Kalau misalnya ya berarti gunakan si jurnal itu. Karena nanti misalnya jurnalnya ya judulnya A, nah si A ini akan jadi judul yang sama untuk skripsinya teman-teman. Gitu, itu harus Sinta 3 gitu ya. Tapi itu hanya untuk teman-teman yang memang tertarik dengan bidang fotografi. Kalau yang tidak tertarik dengan bidang fotografi, misalnya Bu saya lebih senang komputasi, abaikan. Bu saya lebih senang animasi, abaikan gitu. Karena kalau misalnya sekarang kalian terbit di Sinta 3 terus kalian tidak akan gunakan itu sebagai apa maksudnya sebagai konversi nilai juga buat apa ya, jadinya sia-sia, sayang gitu. Oke. Nanti saya akan taruh semua ketentuan yang harus dikerjakan untuk persiapan UASnya teman-teman. Nah, nanti UASnya akan ada di tanggal pengumpulan akhirnya 8 Juni ya. Itu tepat ada di 16 kali pertemuan 8 Juni. Ya, jadi kalau misalnya dikerjakan dari sekarang kan 1 bulan lebih ya teman-teman ya. 1 bulan ya 1 bulan pas lah dipotong dengan liburan. Enggak betul 1 bulan 5 minggu kepotong 1 minggu liburan di tanggal 2 sampai tanggal 6. Oke. Jadi nanti jangan kaget ya, aduh Bu mau lebaran udah dikasih disodorin UAS, liar, jangan dibikin pusing lah. Kalau lebaran ya tetap lebaran aja. Mudik ya tetap mudik aja. UAS nanti kan tetap harus dijalankan juga ya. Daripada bebannya nanti di 2 minggu terakhir kaliannya pusing, jadi saya kasih gambaran dari sekarang apa yang harus dikerjakan, saya coba share dari sekarang supaya lebih meringankan teman-teman. Oke. Oke, terus kalau untuk jadwal kelas offline itu saya serahkan ke teman-teman lagi. Mau 1 minggu setelah lebaran di minggu tanggal 9 Mei, enggak silahkan. Mau di minggu tanggal 16 juga silahkan. Saya siap karena saya ada di Bandung, saya nggak kemana-mana. Yang nggak siap itu kan teman-teman ya, apalagi yang nggak di Bandung. Buat tuh saya pengen kelas offline, tapi masih pengen liburan, misalnya di kampung halaman seminggu setelah lebaran, ya itu berarti nanti dibicarakan lagi dengan Ronald ya, sebagai PJ. Nanti Ronald kabarin ke saya. Oke, rasanya cukup jelas. Ada lagi yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan. Cukup? Udah cukup jelas Bu kayaknya Bu. Kayaknya masih pada ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya akhiri aja tuh ya kelasnya ya. Ya. Oke, saya tutup kelasnya, tapi teman-teman boleh standby, nanti Kang Ronald mau cek absen teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum masuk, boleh ditunggu 5-10 menit.
saya live duluan kalau begitu ya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, ya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Semoga bulan Ramadan ini menjadi penuh berkah untuk kita semua dan bisa kembali ke fitrik ya. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin ya. Apapun itulah ya, maafkan segala bentuk kesalahan dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya